ukuran orisinal itu ilmu dulu, napa? Ilmu dulu, baru napa? Akhlak. Karena kalau akhlak didahulukan itu enggak ada gunanya semua. Belum gitu, sampean saya tak takoki. Judi itu baik apa buruk? Enggak, jawab satu-satu aja. Buruk. Zina itu baik apa buruk? Kemudian di perjudian ada sistem. Misalnya aku berjudi mbek Ruhin, kemudian Ruhin kalah gak gelem bayar. Aku kapok gak judi mbek Ruhin. Enggak, jawab kapok kan. Tapi indah Allah Ruhin itu baik apa buruk? Baik, karena ngapokno wong judi. Nak Ruhin berakhlak baik. Aku judi mbek Gus Bah, gak nyulayani janji tak bayar. Kira-kira aku keranjinan judine to ora? Ngono kok ra iso mikir. Awas kan ora paham neraka. Lho gak iki ilmu tenan. Dadi mulane dawuh ulama-ulama, gak ono gunane kabeh kebaikan syariat di depan wong fasik. Tak ulang lagi, hai ulama, gak ono gunane kabeh kebaikan syariat di depan orang fasik. Maka semua syariat asumsinya itu untuk orang soleh, untuk orang baik. Misalnya senyum ibadah ya untuk orang baik. Lah anak lonte senyum. Ayo. Lu jawab ya bocah cecak mikir kok ora iso. Iki ngaji ilmu apa ngaji gendho ae kok jawab. Semua kebaikan ono gunane mau kanggo wong soleh. Saiki senyum ibadah kanggo wong apa? Soleh. Apa lonte kesunatan senyum ayo jawab. Tidak. Lonte ku janji mek kowe ya kelon kok bengi. Kesunatan nepati apa wajib ngingkari? Lah iya bocah tidak ngaji ora paham Pak. Jadi semua kebaikan syariat iku asumsine wong saleh. Senyum yo apik kanggo wong saleh, nepati janji apik kanggo wong saleh. Ki janjian apik maling, Mustofa apik Rogen apik maling. Kok begitu do maling garong yo oke. Bariku barang jam 2 bengi ditelepon Mustofa. Sito, Bu? Gak sito. Bener Mustofa apa bener Rogen? Bener Mustofa, padahal nyulayani janji. Jadi semua kebaikan syariat itu asumsinya itu wong sing saleh. Mulane sopane wong wedok ya kanggo sing lanang. Nak sopan kanggo wong liya gak. Mergo nak kepaan wong liya sing elek pikirane mesum. Gelem sopan berarti. Ane jare Quran fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Wong wedok terlalu sopan, wong lanang liya mesti pikirane tok ndi-ndi. Paham ya? Lan ini penting. Saya punya teman hafal Quran, tiap terus itu pertama gak apa-apa, baru suwi-suwi apa nak terus warak saking ekstrimnya perlawanan istri. Tapi ngono lah ya ora rapat, ya tetep dia anak, ya tetep lucune wong wedok kan ngono, ngamuk lah ya tetep aja dia anak. Jadi dunia ini penuh keajaiban. Jadi kalau di tombol tukaran terus, tapi anaknya tetep kan. Nah gini ya podo. Alhamdulillah bagus. Jadi tukarannya ya terus, gaweane anak ya. Ngono nganti tua ya ora pegatan. Ngerti-ngerti anake 8. Judes kabeh kok terlatih ngono omah. Mulane wong wis kudu yakin rahmate pangeran. Ora ono zat sebaik apa. Wong tukaran entuk rahmat. Lho rino tukaran bumi entuk jatah. Maulid Nabi itu yang kangelan itu Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil maulid masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu masuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir nggak punya suami, saking senengnya. Tandalemnya beliau namanya Suwaibah itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau karena pas sholat. Nanti Selasa Rabu dan itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah siapa. Tapi apa saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan. Sudah Suwaibah kamu pakai saja. Sudah melayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, aku sendiri demi. Nah itu sama Allah dikenang sehingga yukhaffafu anul adzab yaumal isnan itu masyhur. Idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi muhal
lada annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadanu bil abdilladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhid. Kafir Mekah ini goblok-goblok. Ketika Rasulullah pakai teori tauhid, orang kafir Mekah itu saking gobloknya bilang gini, Muhammad, kita ini urusannya banyak, utang kita banyak, kasus saya banyak, kok Tuhannya satu itu tidak cukup? Yaitu mereka mengatakan aja'alal alihata ilahau wahida inna adalah syai'un ujab. Bagaimana Tuhan hanya satu? Urusan kita banyak, masalah kita banyak. Tuhan nggak boleh satu, harus banyak. Sejumlah urusan kita. Ada Tuhan BPKB, Tuhan macam-macam lah. Ada Tuhan kredit, Tuhan kas, macam-macam lah kan. Sesuai sebanyak urusan kita. Mereka tanya aja'alal alihata ilahau wahida. Masa Tuhan satu? Inna adalah syai'un ujab. Ini aneh. Tapi Rasulullah dengan sabarnya, kalau yang seperti ini Allah menjelaskannya beda dengan yang pertama. Karena tadi orang kafir itu bisa min ahlil kitab, bisa wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ada yang wal musyrikin. Semuanya ini tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak pernah tercerabut dari pikiran mereka, dari mainstream mereka, sampai ada bayyinah. Bayyinah itu kejelasan kebenaran atau benar yang begitu jelas. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Akhirnya Nabi sabar. Saking sabarnya Nabi itu ngomong gini, ya di khalayak umum, mukhatabnya ya kafir semua. Hei saudara-saudara kami suku Quraisy, kita-kita ini sebangsa. Nabi tanya, Muhammad, ajaran kami itu benar karena kamu itu orang yang kita percaya. Tapi kali ini Anda aneh karena ngajak satu Tuhan. Itu tidak mungkin, urusan kita banyak, satu Tuhan enggak mungkin, Tuhan harus banyak. Kita punya 3 aja kurang banyak kan, banyak punya Lata, Uzza, Hubal ya. Rasulullah dengan sabarnya ngendikan gini, hei kaumku, kalau kamu jadi pembantu, jadi buruh, senang mana punya majikan banyak sama majikan satu. Kalau majikannya banyak itu perintahnya beda-beda, seleranya semua harus kamu lakoni, semua harus kamu taklui karena kamu harus nurut. Wah ya repot mat kalau di majikan banyak, oh ngerepoti mesti. Rasulullah tinggal nimpali, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya ya banyak, seleranya beda-beda. Kamu bingung mbak? Wah ya bingung mat, ya udahlah mat satu aja. Akhirnya mereka masuk Islam. Nah itu disebut Nabi itu fatona, punya kecerdasan artikulatif. Kalau menjelaskan itu masuk akal. Nah itu disebut dorobawahu matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastiawiyani masalah alhamdulillah. Nah ini penting. Allah membuat satu perumpamaan bagaimana ada satu pembantu yang punya majikan banyak, yang berbeda-beda seleranya, berbeda-beda perintahnya. Dengan kalau hanya satu majikan, apakah sama? Mereka jawab tidak sama, enak punya satu majikan. Begitulah Tuhan kamu, harusnya satu. Tidak rileks saja karena khasnya ngaji santri itu rileks. Mulai dulu lama kalau ngajar tuh ya rileks. Saya masih ingat jawabannya Mbah Mun. Aku itu sering dikritik orang, kata Mbah Mun, saya sering dikritik orang kalau ngaji itu guyon. Kamu tahu kan Syekhina Kiai Mbah Mun kalau ngaji kan sering guyon. Banyak kiai khusyuk yang kritik saya. Dia kok kalau ngaji guyon. Kata Mbah Mun gini, yang nggak bisa guyon itu karena ilmunya pas-pasan. Jadi melihat kitab itu sudah meruntus, itu sudah grogi. Jadi nggak ada waktu untuk guyon. Jadi roh kitab, apalagi dilihat orang banyak, ilmunya kan pas-pasan. Itu pasti nervous dulu itu. Jadi justru kiai guyon itu bukti alim karena masalahnya selesai. Lo coba kalau kamu udah alim ngaji, gue ahli guyon kayak apa bisa guyon ndak? Oh meriang ini ya jibu, ya jubu. Udah pusing. Ini ala kulli mukallafin apa mukallifin sudah pusing lagi. Kalau gak ada kitab namanya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Itu ada wali ditanya, kalau kamu ke surga ingin melihat Allah apa enggak? Enggak. Waket kan orang wali kok orang pengen belok pengiran. Alasannya masuk akal. Unazihu dzalikal jamal an-nadari misri. Mripatku tahu tak nggo delok omah kowe, tahu delok dangdut macam-macam. Terus dengan mripat yang sama kowe pemirsani Allah. Ayo kowe diisin to. Ayo jawab nara diisin pengkolan. Raja. Oh, anti nomor WA nih si Raja.
Artinya gini, orang menghormati Allah saking senenge ya kata sing kepengin ningali Allah, saking takdimnya juga ada nggak berani ningali. Walasane unazzihu dzalikal jamal an-nadhri misli. Allah terlalu sakral, terlalu suci. Kok sing delok aku, sing tahu delok macam-macam ning dunia. Artinya apa? Cinta itu tidak ada batasan. Jadi kau jom mentang-mentang seneng pengiran terus ibadah paling bener, tidak mesti. Syirik itu sing mesti dia menyekutukan Tuhan. Ada makhluk lain atau selain Allah yang kamu anggap kekuatannya sama dengan Allah. Dan itu lucunya malah terjadi dalam kita keseharian. Misalnya keyakin sing marekno kowe iku budrek, kowe anggere ngelu golek budrek, anggere lara weteng golek apa, itu malah bahaya. Makanya itu dihilangkan lewat baca bismillah. Makanya kata Imam Sa'roni, bismillah itu tidak wajib, tapi siapapun yang mukasyafah akan mewajibkan baca bismillah. Karena untuk menetralisir kekuatan adat itu hanya bismillah. Coba kamu sekarang yakin kan kalau makan tuh pasti wareg, nak ngombe mesti seger. Karena kita bertahun-tahun nak ramangan yo lesu tenan. Sehingga kita hampir pasti memastikan nak mangan itu mesti. Lu kata mesti ini sing dadekno syirik, berarti Anda menafikan kekuatan Tuhan yang bisa membuktikan bikin malaikat ndak makan, hidup. Misalnya kita kok, tapi aku manusia Gus gak malaikat. Bagi Allah sama saja, cek ke manusia cek malaikat ra iso mangan hidup karena kekuatannya siapa? Allah kan? Lah kamu sekarang makan bisa hidup juga karena kekuatan Allah, bukan karena makanan. Sego itu rada akal.